Selamat pagi anak-anak kelas 7. Salam kenal buat semuanya. Tentu hari ini ada sukacita dan semangat dalam mengikuti pelajaran pendidikan agama Kristen, bukan? Perkenalkan, nama saya Rina Nenggolan SPDK. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk semester ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita akan ibadah singkat sejenak. Kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Kami mau belajar, kiranya Tuhan hadir dan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Materi kita adalah mengenai indahnya mengampuni. Sebelum kita masuk kepada materi, ada baiknya kita lihat apa tujuan pembelajaran kita. Melalui Discovery Learning, siswa mampu menjelaskan arti dan makna mengampuni, juga mengimani pengampunan dan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus, dan mampu menghayati pengampunan Tuhan Yesus melalui Kidung Jemaat nomor 36. Siswa mampu menceritakan pengalaman mengampuni dan diampuni, dan meneladani tokoh-tokoh yang mampu untuk mengampuni seperti Nelson Mandela. Melalui pembelajaran kontekstual, siswa mampu mempraktikkan perilaku manusia yang telah diselamatkan dengan cara mengampuni. Siswa dapat menunjukkan sikap tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif atau berpikir kritis dan proaktif atau kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama. Sekarang kita belajar mengenai indahnya mengampuni. Coba anak-anak perhatikan gambar tokoh berikut. Siapakah dia? Ya, terima kasih kepada anak yang menjawab Nelson Mandela. Dia adalah Nelson Mandela. Tokoh pejuang Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam. Ia adalah presiden pertama berkulit hitam di Afrika Selatan. Demi memperjuangkan nasib kaum kulit hitam, Nelson Mandela dipenjara lebih dari 20 tahun. Setelah dibebaskan dan memenangkan pemilihan umum di Afrika Selatan dan terpilih sebagai presiden, orang pertama yang diundang untuk makan malam bersama adalah kepala penjara. Padahal, kepala penjara adalah orang yang banyak merugikan dirinya. Ketika ditanya, mengapa Anda memberi prioritas pada kepala penjara yang sering menyakiti Anda? Maka Nelson Mandela menjawab, "Kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada dekatmu dan paling banyak menyakitimu. Jika kamu mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan kepadamu." Anak-anak, apakah kamu bisa meneladani Nelson Mandela dalam mengampuni? Baik, Ibu akan memberikan tugas kepadamu. Sambil mengerjakan tugas, videonya boleh di stop dulu ya. Tugasnya adalah
Ceritakan pengalamanmu dalam mengampuni dan diampuni. Baik anak-anak, tentu kamu sudah selesai mengerjakan tugasmu. Sekarang mari kita tonton dulu cerita mengenai mengampuni antara Jose, Sinski, dan Nenek. Kawak mau ngamate manuk nyopuk ku bain. Ona kata apel museu bain. Ngomar jia mau. Kita union namon nak tarboto tuapung. Nalagi marhua tu si Josian. Pasombu madisi anum may di jamu. Jose, ubereng do nakini hoda di pudi-pudian. Mate beko anak ni manuk ni opung kan? Kawak mo, pabawa mo. Molo dangolo ho pabawa. Cuci jolo piringan nombo dari dah. Olo Sinski. Ucuci pe piringi. Aleu nak pabo tuapung dah. Mulai pabo awan non. Imuru ke awan non. Sinski, cuci piring tanon dapung dah. Saya mangak kita. Yas bain. Alapong. Tapi nakini idok si Jose tuau imana jolo menuju piring sadarion. Ido kan Jose? Lapung. Ucuci pe piringi apung. Yas peuban. Peres mai. Kisokin Harania. Tokin nai. Ubo ajo kapau putaon. Lau makail deke. Bican libur nasida. Asa rame jolo hami. Amereng deke. Dah. Alai si Sinski tinggal majolo di Jabu. Asa dong aku karejo. Pauli-uli hom bagason. Opung, Nena Jose kan di Jabu do imana sadarion. Jadi amo jolo dengan niopung doli makail dah. Ido kan Jose di Jabu do kan? Lepung. Di Jabu dah sadarion mendongani opung. Opung, maaf majolo dapung. Nari hai terkata pelawan nak manuk nyopung. Dang nau sengaja pung. Ape mati. Tapi mabiarau. Maeng minta maaf mau topung dah. Asalah biar di si. Lo Jose. Boto do sudah cerita nih opung. Bereng do kejadian na. Jalo terpai mado opung. Asa roho mangido salah tu au pabuaho ni. Tak pola buai. Maaf pa peho. Dalau nang basalin na songoni ate. Anon. Pasingok pesisinski dah. Unak say lomo-lomo na tuho dah. Mau lihat dah pung. Alat jam beru aku dapung. Mau lihat ma. Naku bembe salina isongoni. Mau lihat dapung. Anak-anak, kamu sudah membaca cerita tentang Nelson Mandela dan juga sudah menonton kisah tentang Jose, Sinski, juga Nenek yang saling mengampuni. Jose mau mengampuni, juga mau meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. Sekarang anak-anak, apa itu mengampuni? Mengampuni adalah memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya
dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Dengan mengampuni, kita melepaskan diri kita dari amarah dan dendam, bukan melupakan orang lain dari pikiran kita. Pengampunan adalah sebuah keputusan dari hati, dan pengampunan tidak mengubah masa lalu, melainkan mencerahkan masa depan. Dengan mengampuni, seseorang dibebaskan dari beban kebencian dan hati terasa damai. Dengan begitu, langkah ke depan menjadi cerah. Oke anak-anak, bagaimana kita mengampuni? Ada 4 hal yang harus kita lakukan dalam mengampuni. Yang pertama adalah berdoa. Kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan supaya kita diberi kemampuan untuk mengampuni dan diberi hati yang lapang untuk mau meminta maaf. Yang kedua, tanpa batas. Jangan hitung berapa kali kamu sudah mengampuni, tetapi ampunilah setiap kesalahan yang diperbuat oleh orang lain terhadapmu. Kemudian yang ketiga, mengampuni tanpa syarat. Mengampuni dari ketulusan hati dan keikhlasan. Kemudian yang keempat adalah tuntas. Mengampuni tidak setengah-setengah. Kita harus melupakan kesalahan yang diperbuatnya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Sekarang anak-anak, silahkan ambil Alkitabmu. Kerjakan tugas. Tugasnya adalah bacalah kisah Yusuf, Kejadian 45, juga Matius 18 ayat 22 sampai 35. Kemudian diskusikan dengan temanmu bagaimana pengampunan yang dilakukan oleh Yusuf dan dampak pengampunan yang dilakukannya. Bagaimana kita mengampuni menurut Matius 18 ayat 22 sampai 32. Jadi ketika mengerjakan videonya boleh di stop dulu ya. Mengapa kita harus mengampuni? Mari kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1. Kemudian renungkan setiap kalimat dalam lagu tersebut dan hubungkan dengan pengampunan. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Dia mengirimkan Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Cara kita menjawab pengampunan Tuhan adalah dengan mengampuni kesalahan orang lain yang bersalah kepada kita, ataupun mau dan rela meminta pengampunan pada seseorang yang telah kita rugikan atau kita sakiti. Dan kita bisa mengandalkan karunia Roh Kudus untuk menggerakkan hati kita dan hati orang yang kita sakiti untuk mau mengampuni. Kita harus mampu meneladani Yusuf dalam mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, namun ia tidak membenci saudaranya. Sebelum ia mengampuni saudara-saudaranya, ia terlebih dahulu menguji saudara-saudaranya seperti kisah yang sudah kamu baca dalam Alkitab. Ia menguji apakah saudaranya sudah berubah.
Ternyata saudaranya telah berubah. Kesimpulan, pengampunan yang kita berikan kepada seseorang hendaknya lahir dari niat baik dan ketulusan hati kita. Jika kita mengampuni seseorang, upaya kita tidak berhenti pada sekedar mengampuni, tetapi juga memulihkan hubungan kita dengan orang itu. Kita berdoa kepada Tuhan untuk membantu kita supaya diberi hikmat sehingga mampu mengampuni dan memohon maaf kepada orang lain. Firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 14-15. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu tidak akan mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan. Oke anak-anak, kita sudah belajar mengenai indahnya mengampuni. Ibu harap anak-anak sudah memahami makna mengampuni dan bagaimana kita mengampuni dan mengapa kita harus mengampuni. Sekarang tugasmu, tulislah sebuah doa yang intinya kamu memohon pengampunan dari Allah, juga memohon ampun atas kesalahan yang telah kamu perbuat pada sesama maupun kepada Tuhan. Jadi, sampai sekian pertemuan kita untuk kali ini. Kita akhiri pelajaran kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami telah selesai belajar. Kiranya apa yang kami pelajari dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.